Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Oke, kita akan bahas soal pernyataan Sekjen PSSI Yunus Nusi yang mengomentari laga Persib versus Persija yang nggak boleh dihadiri penonton. Kami pribadi belum dapat videonya soal pernyataan Yunus Nusi ini, tapi kami coba ambil dari berbagai artikel di internet aja ya. Yang bilang gini nih dia nih. Kami juga tidak mau kecolongan lagi karena kejadian seperti maaf, Kanjuruhan itu betul-betul luar biasa memukul federasi. Kami juga berharap kedepannya kawan-kawan saling menahan diri juga, harus memaklumi bahwa ketika PSSI mengabulkan keputusan tanpa penonton, ya layaknya itu juga harus dituruti, ujar Yunus Nusi. Oke, maaf nih ya buat Pak Yunus yang terhormat sebagai anggota dewan, kan dia anggota dewan sekarang. Mengenai pernyataan Bapak soal penonton menahan diri, ya kami sih setuju Pak dengan peraturan seperti itu, dengan penerapan tanpa penonton away. Tapi kalau ini adil loh Pak ya. Nah sekarang pertanyaannya, ini adil apa enggak? Bapak sekarang mengomentari soal laga Persib versus Persija, bagaimana dengan kerusuhan di tempat lain? Lalu apa kabar kerusuhan di Kediri? Apa kabar kerusuhan di Parepare? Apa kabar kerusuhan di Jatidiri? Kenapa hukumannya cuma penutupan sebagian tribun stadion Pak? Itu kejadiannya di dalam stadion loh Pak. Sementara kemarin Persib lawan PSIS kejadiannya itu di luar stadion dan itu cuma supporter PSIS aja loh Pak. Kenapa malah dilarang dihadiri penonton? Kenapa yang kerusuhan lebih gede cuma ditutup sebagian tribun, ini yang di luar stadion malah dilarang ada penonton? Halo Pak, di mana adilnya? Makanya nih Pak Yunus yang terhormat, kalau Anda mau berikan statement, kalau PSSI mau berikan sebuah keputusan, Mbok ya koreksi diri dulu, kerjain dulu yang bener Pak. Lah sekarang aja PSSI nggak adil gitu kok, apa harus kami masih percaya sama PSSI? Nah sekarang gimana nih? Seandainya ini dibalik loh Pak, misalnya bos Persib yang jadi sekjen PSSI dan Anda sebagai pejabat Persib nih, apakah Anda akan bersuara yang sama? Tentu tidak kan? Udahlah, nggak usah kebanyakan membual. Kita semua ini punya mata dan udah pada pinter. PSSI mau ngomong apa aja ya kita mah tetap aja bilangnya bullshit. Ya salah sendiri, nggak adil. Giliran klub-klub tertentu dilindungi, tapi klub-klub yang nggak ada perwakilannya di PSSI dipersulit. Seandainya Anda bisa menjawab pertanyaan kami soal kerusuhan di Kediri, soal kerusuhan di Parepare, soal kerusuhan di Semarang, kenapa beda hukumannya dengan yang terjadi di Bandung, baru Anda boleh berkomentar Pak Yunus. Sekarang seandainya kita balik nih Pak, yang terjadi ini tuh di tim Anda, di klub Anda, Borneo FC, apakah Anda akan bicara hal yang sama Pak? Gimana? Persib sendiri resmi ajukan banding soal ini ke Komdis PSSI. Hal ini terlihat di akun ofisial resmi Persib pada Selasa 5 Maret ini. Tapi menurut kami kecil kemungkinan banding ini akan disetujui. Ya palingan Persib tetap bisa main di SJH tapi tetap tanpa penonton. Karena kita tahu Persib ini akan sulit ngapa-ngapain di PSSI karena nggak ada perwakilan di PSSI, kecuali Persib ini bisa meyakinkan ketum PSSI buat ngegolin banding ini, baru bisa. Ya kita lihat nanti, kalau laga ini bisa dihadiri penonton berarti Erick Thohir mampu menggolkan banding ini, ya gitu aja. Dari PSS Sleman, inilah salah satu alasan kenapa PSSI ini selalu tutup mata pada PSS Sleman. Meskipun tim ini sudah ditetapkan sebagai tersangka match fixing dan lakukan berbagai pelanggaran, tapi seolah PSS ini luput dari jeratan sanksi. Ya, penyebabnya adalah Gusti Randa, bos atau presiden dari PSS Sleman saat ini. Pria ini
punya pengaruh yang luar biasa di PSSI sebab dia ini menjabat sebagai Ketua Komite KLB PSSI dan Ketua Badan Yudisial PSSI. Artinya dia ini adalah orang yang ngawasin PSSI, atau secara kasarnya PSSI ini di bawah pantauan Gusti Randa. Makanya PSSI ini kicep kalau sama PSS. Nah, baru-baru ini Gusti Randa ini pun memprotes soal keputusan Persebaya yang resmi melaporkan Wahyudi Hamisi ke PSSI dan Polri. Menurut Gusti Randa, Persebaya ini terlalu berlebihan, alias katanya Persebaya ini lebay. Dia bilang si Bruno aja langsung bangun kok, berarti kan nggak cedera. Ini pernyataan Gusti Randa yang kami ambil dari fanbase-nya Persebaya. Tendangan Hamisi ternyata mengenai kepala Bruno. Saat itu Bruno langsung bangkit dan malah ingin memukul Hamisi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh tim Persebaya terlalu berlebihan. Karena buktinya Bruno bisa langsung bangkit dan main hingga menit akhir, ujar Gusti Randa. Dah buset, nih orang benar-benar kagak ngerti bola kali ya. Maaf nih ya Pak Gusti Randa yang ngakunya hebat soal bola dan pernah jadi Esko PSSI. Kayaknya Bapak kudu belajar banyak deh Pak soal regulasi dan aturan sepak bola dari FIFA. Jangan sampai Bapak ini dibilang pantesan aja PSSI bobrok, orang-orangnya nggak ngerti aturan FIFA gitu ya Pak. Nih Pak, aneh jelasin nih Pak, di FIFA itu baru mau niat aja nih Pak, mau niat mukul, niat nyeleding, niat mau nendang, niat mau nyelakain, itu udah dapat hukumannya Pak, udah kartu kuning dan larangan tampil 1 kali. Ini mah bukan lagi niat, ini udah nendang Pak. Di aturan FIFA itu hukumannya kartu merah double alias larangan tampil 5 kali Pak. Apalagi yang ditendang itu kepala. Wong yang kemarin aja itu Putu Gede yang masuk di Persib itu nendang punggungnya pemain Persis Solo, larangannya 3 kali tampil. Lah ini nendang kepala dilaporin, dianggap lebay katanya. Nah, biar Bapak lebih paham gimana kalau Bapak aja yang ada di posisi Bruno Pak. Bapak tiduran di lapangan, terus kepala Bapak ditendang sama pemain bola Pak. Gimana Pak rasanya Pak? Ya kalau gini pantesan aja liga kita ini selama ini ya lebih banyak jotos-jotosannya. Wong PSSI-nya aja kayak gini, apa nungguin tuh kepala si Bruno copot dulu gitu baru dibilang nggak lebay? Kemarin Wahyudi Hamisi di klarifikasi videonya bilang dia ini nggak ada niat buat nendang kepala si Bruno. Lah kita ngelihat semua kok videonya, itu si rival sengaja ngelindungin bola biar nggak kena kepalanya si Bruno. Lah ini si Hamisi kok ngotot banget buat nendang bola. Kita ini orang bola tahu siapa Hamisi Pak. Dia ini bisa dibilang peringkat ketiga, mungkin kedua ya, pengoleksi pelanggaran terbanyak dan kartu kuning terbanyak. Di Liga 1 aja musim ini udah 8 kartu kuning dan 1 kartu merah loh. Nih ya, kami kasih tahu kejadian ini ya, kalau aja si Hamisi ini tuh pemain Persib atau pemain Persebaya, udah beda cerita nih. Pasti gercep banget tuh Komdis. 50 juta, larangan tampil 5 laga. Bener nggak? Makanya masih percaya sama PSSI. Oke, sebelum lanjut kita selipin berita soal timnas dulu kali ya. Nah, buat orang-orang yang kemarin ini, entah itu dari pihak Indonesia maupun dari pihak luar yang coba ngegagalin proses naturalisasi Ragnar, Tom Hey, dan Martin Paes, sorry ya, gagal maning kalian. Kenapa kalian bisa gagal? Ya iyalah, selama presidennya masih Jokowi dan ketum PSSI-nya masih jadi menteri, lu mau sekuat apapun hadang proses naturalisasi, ya mental cuy, mana bisa. DPR RI telah menerima 3 pucuk surat dari Presiden RI yaitu nomor R05 tanggal 5 Februari 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian keluarga negara RI atas nama saudara Ragnar Antonius Maria Orat Mangun, atas nama saudara Tom Jan Marinus Hai, dan atas nama saudara Martin Vincent Paes. Tom Hey, Ragnar, dan Martin Paes resmi diterima berkasnya dan udah ditandatanganin oleh DPR dan disahkan.
Jadi 3 pemain ini resmi tinggal ambil sumpah aja. Dan katanya sih minggu-minggu ini 3 pemain ini akan ke Indonesia untuk ambil sumpah agar lawan Vietnam bisa ditampilkan minimal leg kedua lah. Sebab kalau leg pertama kayaknya agak sulit sih 3 pemain ini bisa tampil. Nah, dengan suksesnya Martin Paes dinaturalisasi, ini sekaligus menjawab dan meredakan kebisingan yang terjadi belakangan ini soal siapa yang akan jadi kiper utama timnas setelah Hernando Ari masih berkutat dengan cedera. Jadi gini ya, kemarin itu PSSI udah nyeleksi 3 nama kiper nih buat menggantiin Hernando Ari. Mereka adalah Andri Tani dari Persija, Nadeo dari Borneo, dan Adi Satrio dari PSIS. Karena Syahrul Trisna dan Emriani katanya sih nggak masuk nih ke skuad timnas. Tapi rupanya pemilihan 3 kiper ini pun menjadi polemik di netizen, sebab menurut netizen ada yang lebih bagus daripada 3 kiper ini. Siapa ya kira-kira? PSSI berkilah atau beralasan kenapa memilih 3 kiper ini untuk diseleksi. Katanya sih ini permintaan Sintayong, yang mintanya itu kiper itu mereka yang main reguler di liga. Nah, lucunya PSSI ini menyodorkan ke bukan ke Sintayong lah, tapi ke Yu Jae-hon sebagai pelatih kiper. Ya, Yu Jae-hon mau aja, sebab dia kan cuma ditawarin. Makanya Eto ini akhirnya mikir, daripada ribet dan menjadi omongan, menjadi intrik, ya udah mendingan ambil yang pemain keturunan aja kayak Martin Paes dan Sirus Margono. Ya kalau pendapat kami pribadi, seandainya 3 kiper ini diseleksi dan disodorkan oleh PSSI, ya kalau kami pribadi ya mendingan milih Andri Tani yang paling unggul dibandingkan Nadeo dan Adi Satrio. Meskipun ya faktanya ya Bagol ini sering blunder, tapi kalau cuma 3 kiper ini yang disodorkan, ya mending Andri Tani sekalian aja yang diambil. Buat para bobotoh nggak usah protes dan nggak usah komen kenapa bukan Teja yang dipanggil. Ya kan dibilang tadi Sintayong pengennya pemain yang main reguler. Terus juga ya kita tahu lah Persib ini kan musuhnya PSSI. Dan juga kalau ditanya kenapa Teja nggak diambil, jangan nyalahkan sepenuhnya Sintayong ya, tapi nyalahin tuh sama Boyan Hodak juga. Kenapa Teja diparkirin terus? Kan Sintayong ngambilnya yang pemain reguler bukan pemain cadangan. Kita loncat ke Liga 2 dulu kali ya. Ini seru sih Liga 2. Di partai final ada PSBS Biak yang menang 3-0 di leg pertama melawan Semen Padang. Tapi yang jadi sorotan di sini, PSBS Biak ini fix ya musim depan kayaknya nggak bisa deh bermarkas di stadion ini, sebab bukan cuma fasilitas yang kurang, tapi lapangannya pun nggak memenuhi standar. Kalau hujan becek, kalau kemarau kering dan keras. Laga ini sendiri udah kayak kita nonton Tarkam, bukan nonton liga profesional, alias becek-becekan. Ya inilah minusnya para klub kita. Para klub Indonesia ini selalu mikirnya gini nih, alah bukan stadion kami kok, itu stadion Pemda. Ya Pemda yang ngurusin dong, kita kan cuma nyewa gitu kan. Atau gini deh, para klub ini pasti mikirnya kayak gini, boro-boro ngurusin stadion, uang bayar gaji aja kembang kempis, gitu kan pikirnya para klub kita. Ya inilah, kalian lihat sendirilah realita miris sepak bola kita yang katanya kata ketum PSSI lu ya ingin jadi liga nomor 1 di Asia. Lucu ya, fasilitasnya aja masih kayak gitu. Lalu laga playoff penentuan 1 tiket ke Liga 1 antara Persiraja kontra Malut United. Ini pun seru abis. Laga ini sempat dihentikan sebab pemain Persiraja ini walk out alias nggak mau lanjutin pertandingan. Gara-garanya sih ya, kalian tahu lah, biang kerok utama Liga Indonesia, yakni wasit. Kami di sini fix bilang wasit ini on dan nggak ngerti sama sekali aturan wasit. Entah dia ini ada yang nyogok atau enggak, tapi kok yo maaf lu ya kalau kami ngomong kasar, tapi kok yo segoblok itu sih. Nah, soal yang diributkan adalah pelanggaran ini. Ini kalau kita yang lihat di TV memang jelas ini pelanggaran. Tapi kan wasit bisa berkilah. Ini kejadiannya cepat dan nggak ada VAR.
Nah, kenapa kami bilang wasitnya goblok? Meskipun kejadian ini cepat dan gak ada VAR, kan wasit itu kalau dia nggak yakin dengan sebuah kejadian di lapangan, ada dua cara loh. Yang pertama, diskusi sama hakim garis. Yang kedua, lihat monitor di meja match commissioner. Kan itu ada laptopnya di situ kan, bisa ada siaran ulangnya, kan beres. Jangan ini mah main lanjut-lanjut aja. Jelas lah, orang juga mikirnya pasti ini wasit disogok nih. Giliran dibilang disogok, ngambek. Tapi ya kelakuannya kelihatan banget disogok. Makanya kenapa kami sering bilang wasit kita itu nggak lebih bagus dari tukang parkir. Sebab ya mereka ini cuma bisa tiup peluit. Sementara ilmu perwasitan sama sekali nggak dikuasai. Loh, kami aja nih yang bukan wasit rajin baca kok ilmu perwasitan. Lah kenapa dia yang wasit justru nggak tahu aturan wasit? Kan on namanya. Lalu soal pemain Persiraja yang mogok main, ini dalam aturan FIFA sih oke-oke aja, tapi ada batas waktunya, yakni 10-15 menit aja. Kalau lewat itu dinyatakan tim yang mogok main itu WO. Nah ini 18 menit ditunda loh, gimana itu? Terus soal tindakan para pemain Persiraja pun gak dibenarkan. Yang protes berlebihan pada wasit pun sampai menjamah kaos wasit ini gak dibenarkan loh dalam aturan FIFA. Ya kalau buat pendukung Persiraja sih pasti bilang gini, wajar pemain kayak gitu, wong wasitnya goblok sih. Iya sih, tapi ya tetap aturan ya aturan. Andik Firmansyah pasti jelas dihukum. Bahkan dalam aturan FIFA, apa yang dilakukan Andik itu wajar kartu merah dan wajib kartu merah. Sebab jangankan menjamah kaos wasit, menyentuh wasit dalam aturan FIFA itu kartu merah. Dan kami tegaskan, di sini kami nggak ngebelain siapa-siapa, nggak ngebelain Malut United, nggak ngebelain Persiraja juga. Kami cuma menjelaskan aja aturan-aturan yang ada di FIFA. Ya kalau dibilang pelanggaran, itu kami bilang fix pelanggaran. Tapi kan kita ngelihatnya di TV.